Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair, sekarang Al-Kabiratu Tsalitsah wal Arba'un, dosa besar yang ke-43, qati'ur rahim, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Memutus hubungan kekerabatan. Kalau lawannya itu adalah silaturrahim, menyambung kekerabatan. Rahim dari kata bahasa Indonesia dari kata rahim, rahim ibu. Karena itu arti silaturrahim itu yang paling tepat adalah yang ada hubungan darah, yang ada hubungan darah, kerabat yang ada hubungan darah. Itu. Adapun silaturahim pertemanan itu salah di dalam mengartikan silaturahim. Jadi misalnya begini, kita berteman terus akhirnya karena akrab sering datang ke rumahnya, apalagi kalau beda desa misalnya, itu beda kota. Mau kemana? Mau silaturahim ke teman, saudara sama muslim. Itu kalau dalam Islam salah. Kenapa? Yang dimaksud silaturahim di dalam Islam adalah yang ada hubungan rahim, maksud dalam bahasa Indonesia yang ada hubungan darah. Nah itu. Lalu di bahasa Indonesia atau di beberapa mubalaghah sering mengatakan bahwa silaturahim dan silaturahmi itu beda. Kalau silaturahim itu ada hubungan darah, kalau silaturahmi itu yang enggak ada hubungan darah. Nah, kalau memang jadi bahasa Indonesianya begitu ya enggak apa-apa, karena bahasa itu apabila awalnya tidak ada, kemudian mentransfer dan berubah itu boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau itu dikaitkan dengan gampangannya itu pelajaran agama atau ada kaitannya dengan agama, maka silaturahim dan silaturahmi itu satu, tulisannya satu, artinya satu, cara bacanya kalau masih pelajaran itu silaturahmi. Kalau sudah biasa baca tulisan Arab, bacanya silaturahim. Nah, jadi gitu. Jadi bagaimana itu? Jadi tulisannya kalau dibaca sempurna
Nggak pakai aturan wakaf gitu. Itu silatun tambah ar-rahmi jadi silaturrahmi. Nah itu. Nah kalau orang itu sudah biasa baca tulisan Arab, kalau berhenti itu bagian belakang mesti dimatikan. Jadi silaturrahim. Jadi kalau baca silaturrahim. Nah orang Arab yang kayak begitu itu biasa bacanya silaturrahim. Itu terus akhirnya jadinya silaturrahim. Gitu. Dan kebanyakan memang seperti itu. Jadi khair. Jadi khairun run khairon. Nah, dhammaten fathaten kasroten di belakang itu dimatikan. Jadi khair. Nah, khair kalau itu akhirnya jadi ungkapan atau jadi omongan yang biasa khair. Bahkan ada yang khair kedengarannya jadi khair gitu. Bukan khair lagi tapi jadi khair. Kedengaran saking kebiasaannya di lisan jadi itu. Adapun tulisannya dan artinya tidak ada perubahan, yaitu khairun artinya adalah baik. Silaturrahmi mimnya dimatikan jadi silaturrahim. Nah, itu silaturrahim. Nah, silaturrahim itu diperintah. Memutus hubungan silaturrahim itu dilarang di dalam Islam, dan memutus secara sempurna silaturrahim yang diancam dengan sangat keras dengan azab neraka dan masuk di dalam dosa besar. Dosa besar itu seperti zina, seperti merampok, membunuh, itu dosa besar yang umum, dan termasuk silaturahim itu dosa besar semisal dengan itu, tetapi qati'ur rahim memutus hubungan kekerabatan, dosanya seperti itu, tapi maknanya yang dimaksud memutus secara sempurna itu adalah tidak mengakui kalau itu anaknya, tidak diakui kalau itu bapaknya, tidak diakui kalau itu saudaranya. Nah, jadi itu. Jadi dia tahu tapi dia tidak mau mengakui. Apapun sebabnya. Ngakui ya. Apapun sebabnya. Itu yang penting bahwa itu adalah ada hubungan darah, tahu terus tidak diakui, maka itu makna dari qati'ur rahim yang sempurna. Itu memutus hubungan kekerabatan, memutus hubungan rahim yang sempurna, itu adalah dengan tidak mengakui, dan itu adalah dosa besar. Dan nanti akan diangkat juga hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'u rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan rahim itu, maksudnya tidak mengakui kalau ada hubungan darah dengannya. Nah itu kita ikuti yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya. Yang pertama adalah ayat Allah SWT. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Awal dari surat An-Nisa. Nah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa arti aslinya adalah waspada atau membentengi diri. Membentengi diri. Waspadalah atau bentengilah dirimu. Nah, waspada atau membentengi diri itu dari hal yang tidak baik. Waspada atau membentengi diri itu adalah dari hal, jadi perhatian. Kenapa? Supaya tidak terjerumus kepada yang tidak baik, supaya tidak tertimpa atau tidak mengenai hal-hal yang tidak mengenakan. Itu asli arti takwa. Takwa dari kata wiqayah. Wiqayah artinya adalah membentengi diri dari hal yang tidak menyenangkan. Nah, takwa kepada Allah membentengi diri dari azab Allah, membentengi diri dari murka Allah.
Itu aslinya. Nah, lalu tidak bisa orang itu terhindar dari azab Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang penting orang itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, pasti dikasih sayangi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, tapi kalau orang itu akhirnya melakukan hal-hal yang menyebabkan murka Allah, maka akan dimurkai oleh Allah, akan diadab oleh Allah. Lah, diperintah bentengilah dirimu dari azab Allah. Nah, karena membentengi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau perintahnya tidak dikerjakan, akhirnya diazab, dimurkai, sebagaimana iblis diperintah tidak nurut, tidak boleh sombong. Nah, akhirnya dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah SWT. Jadi azab Allah atau murka Allah itu ditimpakan kepada yang tidak menjalankan perintahnya atau yang terjerumus di dalam larangannya. Nah, karena membentengi diri dari azab Allah itu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, akhirnya kata takwa itu sering diartikan takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, tapi kalau takwa itu digandeng dengan bir arti aslinya adalah segala kebaikan. Maksudnya kebaikan dalam hal, di dalam segala hal, segala kebaikan itu masuk di dalam kata bir. Karena itu al-bir jima'ul khair, kumpulan dari segala kebaikan. Itu adalah bir. Karena itu Allah SWT berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan ke arah timur berbagai kebaikan, atau kamu hadapkan ke arah barat berbagai kebaikan. Tapi kebaikan itu lalu disebutkan bab keimanan, bab pengabdian hamba kepada Allah, bab hablum minan nas, dengan berbagai macam kebaikan. Kebaikan itu mencakup segala hal. Dan karena orang tua itu kebaikannya tulus kepada anaknya, ketika anaknya masih kecil yang belum berbuat hal yang tidak mengenakan, lucu-lucunya maka fitrah orang tua itu senang anak. Nah, maka pengorbanan orang tua kepada anak itu betul-betul ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya adalah tulus ya, tanpa pamrih dan tidak berharap balasan di dunia. Ya. Nah, karena itu anak itu diwajibkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa? Enggak ada manusia yang kebaikannya seperti orang tua kepada anak, kecuali Rasulullah SAW kepada umatnya itu lebih sayang dibandingkan bapak dan ibu kepada anaknya dalam pandangan Islam. Ya, dalam pandangan Islam. Nah, adapun dalam bab hawa nafsu dan akal beda. Dalam bab hawa nafsu dan akal beda. Kenapa? Karena kalau hawa nafsu dan akal anaknya salah, tidak akan dihukum dengan hukum yang benar, yang syar'i, yang adil. Tapi kalau Rasul, nah itu kasih sayangnya secara syar'i dan lebih menitik beratkan ke akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu adalah yang syar'i, yang berkaitan dengan balasan akhirat. Karena itu meskipun kepada anaknya, lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku, maksudnya Rasulullah SAW, yang akan motong tangannya. Nah, bapak motong anak perempuannya gimana? Nah, itulah kasih sayang yang syar'i. Kenapa? Untuk kebaikan akhirat yang itu lebih tinggi daripada kebaikan dunia. Nah, intinya bahwa bir itu asli artinya adalah
kumpulan dari kebaikan. Tapi kalau takwa arti aslinya adalah membentengi diri dari yang tidak baik. Kalau takwa dengan bir dikumpulkan, gitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa. Itu karena belum tahu arti takwa yang sesungguhnya, sehingga ngartikannya seperti itu. Adapun orang yang sudah mengerti arti aslinya dan tahu penjelasan ulama, apa yang dimaksud dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa. Nah, dalam kebaikan segala kebaikan adalah takwa juga kebaikan. Lah terus apa maksudnya? Nah, makna ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam mewujudkan kebaikan dan tolong menolonglah dalam membentengi, menghilangkan, menjauhkan kejelekan. Jadi di dalam mewujudkan kebaikan diperintah tolong menolong, dan di dalam menghapus atau menghindar atau membentengi kejelekan juga diperintah tolong menolong. Nah, jadi itu artinya itu. Dan tidak banyak itu mubaligh yang tahu yang bukan sunnah. Kenapa? Karena yang bukan sunnah tidak belajar tafsir itu dari tafsirnya generasi awal. Nah itu akhirnya itu tersebar, dan kalau orang awam kan maklum orang awam gitu. Nah itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Nah, dan yang kayak gitu di dalam ajaran Islam itu banyak gitu. Contoh yang muncul dalam pikiran, contoh doa kepada mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika. Sekarang alhamdulillah di kalangan sunnah sudah banyak yang tahu, tapi di luar juga masih banyak yang belum tahu gitu. Barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah memberkahi untukmu dan semoga Allah memberkahi atasmu. Apa maksudnya untukmu dan atasmu? Itu karena belum belajar. Belum belajar sehingga tidak ngerti apa maksudnya ini gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan barakallahu laka barakalika, doa itu apabila laka dan alaika itu digandeng, maka doaun laka itu mendoakan hal-hal yang baik untukmu, doaun alaika mendoakan hal-hal yang berkaitan dengan yang berat-berat untukmu. Nah, yang tidak enak, yang menyengsarakan, yang seperti itu didoakan. Lah di sini kok diberkahi, kok barakallahu, Allah memberkahi, semoga Allah memberkahi. Maksudnya di dalam doa ini barakallahu laka, semoga hal-hal yang enak, yang baik-baik dalam kehidupan ini semoga diberkahi oleh Allah. Barakallahu laka, semoga berkah Allah memberkahi, maksudnya itu laka untukmu dalam hal-hal yang baik-baik, yang enak-enak, wa baraka, dan juga semoga Allah memberkahi alaika, hal-hal yang tidak enak untukmu. Misalnya kerjaan hilang, semoga itu jadi berkah. Sakit, semoga itu jadi berkah. Terjadi bencana atau kebakaran rumah atau mobilnya kebakar, atau semoga itu yang enggak enak ini adalah berkah. Kenapa? Karena gitu, barokah itu kebaikan. Al barokatu al khairul katsirul mustamir. Barokah itu adalah kebaikan yang banyak dan tidak terputus. Ya. Nah, dan yang zahirnya tidak enak itu justru bagi orang yang beriman lebih mudah jadi berkah dibandingkan dengan yang zahirnya enak. Jadi sehat dan sakit bagi orang yang beriman itu yang gampang jadi baik, yang hakiki adalah sakit. Jadi kamu sehat, gak dapat apa-apa, bahkan kamu tanggung jawab. Tapi kalau kamu sakit, kamu nggak berbuat apapun, yang penting faham,
maka itu sudah pahala, itu sudah menghapuskan dosa, itu sudah mengangkat derajat. Nah itu baru faham saja, faham bahwa sakit ini ujian dari Allah. Itu sudah dapat pahala. Nah karena itu orang yang beriman itu meskipun sekedar kesandung atau keinjak duri dan faham bahwa inilah ujian, meskipun ringan, itu menghapuskan dosa, mendapatkan pahala. Tapi kalau mendapatkan nikmat belum tentu jadi pahala. Nah, kita kembali gitu. Bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna wattaqullaha alladzi tasaaluna bi. Yang mana kalian banyak berharap, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan terhindar dari yang tidak enak wal arham dan rahim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah wattaqul arham. Nah, itu juga bahasa itu, jadi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wattaqul arham. Itu maknanya. Dan waspadalah terhadap rahim. Apa maksudnya arham di sini? Yang ada hubungan rahim. Waspadalah, jangan sampai lupa. Apalagi nggak sekedar lupa tapi jelek yang meretakkan, apalagi betul-betul memutus. Nah itu harus diperhatikan. Kenapa begitu? Karena hawa nafsu itu kalau berkaitan dengan yang menyenangkan dirinya, itu maunya adalah hanya untuk dirinya. Nah, lupa jangankan kepada orang lain, kadang-kadang kepada kerabat itu dia lupa. Dia itu, oh dia itu saudara saya. Nah, saudaramu melaratnya kayak gitulah. Kamu megahnya kayak gini kok nggak kelihatan. Nah itu. Nah kalau di dalam Islam, kalau dalam Islam itu, nah itu seperti umumnya peradaban jahiliyah dulu yang hubungan kekabilahannya sangat kuat. Gitu. Di zaman sekarang alhamdulillah masih banyak, tapi kalau di Jawa itu cenderung kurang. Orang Jawa cenderung kurang. Apa? Kekerabatan yang itu nggak punya kerjaan. Bagaimana yang lain berupaya bareng-bareng memberikan kerjaan. Kakak dikasih lagi biaya terus, tapi seperti itu kepada keluarga. Itu dorongan di dalam bagaimana supaya terangkat semuanya, tetapi kalau di dalam Islam yang nomor satu adalah di dalam kebaikan, maksudnya di dalam kebaikan agama. Kembali bahwa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, takwalah kepada Allah, waspadalah kepada Allah, jangan sampai terjerumus terhadap hal-hal yang mendapatkan murka Allah atau azab Allah, dan juga wattaqul arham, waspadalah yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Jangan sampai lupa, jangan sampai retak, apalagi sampai terputus. Dan ketinggian silaturahim di sini karena takwa kepada Allah itu adalah wasiat yang sangat tinggi. Wasiat Allah kepada para rasul, pada orang yang beriman, bahkan kepada semua manusia, dan wasiat yang kekal. Dan ternyata Allah juga memerintahkan takwa di dalam bab silaturahim, jangan sampai terputus. Ini menunjukkan ketinggian menjaga hubungan silaturahim. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Bisa jadi kalian, jika kalian menjadi pemimpin atau penguasa, an tufsitu fil ardi, kalian melakukan kerusakan di muka bumi.
Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian putus hubungan rahim kalian, hubungan kekerabatan kalian. Maksudnya apa? Itu. Orang seperti kalian kalau jadi pemimpin bisa jadi akhirnya buat kerusakan di muka bumi. Buat kerusakan bagaimana? Tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahkan tidak sekedar tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu betul-betul membuat kerusakan di muka bumi, membuat kezaliman-kezaliman itu, dan bahkan bisa jadi itu sampai pada tingkatan kerabat pun akhirnya tidak diakui. Nah, kenapa? Semuanya demi mendapatkan kekuasaan. Dan banyak kenyataan seperti itu, demi kekuasaan saudaranya dibunuh, bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh. Kenapa? Semua itu demi kekuasaan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi fatuqaddimu arham. Bisa jadi orang seperti kalian apabila jadi penguasa membuat kerusakan di muka bumi, hak orang dirampas. Gitu. Nah, siapa yang kepingin jadi apa, dia harus membayar, menyuap, gitu, membayar sekian. Nah, itu. Dan penguasa tidak berarti penguasa negara, pemimpin daerah, pemimpin salah satu lembaga. Nah, bisa jadi orang kayak kamu kalau jadi pemimpin itu yang kamu lakukan ternyata tidak malah perbaikan, malah kerusakan, dan bahkan kerabat pun tidak dihiraukan. Nah, ini. Nah, dan ini dilanjutkan oleh Allah, ulaika, orang yang seperti itu, alladzina la'anahumullah, yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, maka kalau dilaknat oleh Allah, dijadikan oleh Allah tuli dari kebaikan, dari kebenaran, wa a'ma absarahum, dijadikan matanya buta dari kebaikan, dari kebenaran. Nah, jadi orang yang jadi pemimpin karena hawa nafsunya akhirnya tidak peduli dengan aturan yang haram, yang jelek, itu bahkan membuat kezaliman sampai kepada kekerabatan saja itu tidak baik, maka orang seperti itu hatinya dijadikan mati oleh Allah, telinganya dijadikan buta, tuli dari kebenaran, matanya dijadikan buta dari kebenaran. Gitu. Kaitannya dengan bab di sini, rahim disebut secara khusus kepada orang-orang yang karena hawa nafsunya gitu, meliputi atau menguasainya, atau pikirannya hanya seperti apa hawa nafsu. Nah, terus diwaspadakan. Yang disebutkan secara khusus adalah rahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim, hubungan rahim, gitu. Dan kita tadi telah memahami bahwa hubungan rahim atau memutus silaturahim adalah kekerabatan, atau dengan bahasa Indonesia ada hubungan darah. Memutus silaturahim yang makna yang sempurna adalah tidak mengakui kalau dia dengannya ada hubungan darah. Tidak mengakui itu bapaknya, tidak mengakui itu anaknya, tidak mengakui itu saudaranya, dan seterusnya. Nah, dan termasuk masuk di dalam kewaspadaan silaturahim, jangan sampai membuat hubungan kekerabatan ini retak. Retak itu apa? Itu hal yang menjadikan kebencian terhadap kekerabatannya. Itu. Dan termasuk yang diwaspadakan adalah lalai. Itu tidak ingat, itu bukan memutus tapi tidak ingat, bukan retak tapi enggak itu. Kalau enggak ketemu 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun enggak ketemu, itu kayak enggak ada apa-apa. Itu diwaspadakan di dalam agama ini. Nah, sesungguhnya hubungan kekerabatan
itu itu termasuk bagian dari ajaran agama Islam, dan Allah memerintahkan agar baik dan menjaga hubungan kekerabatan. Semakin besar semakin bagus. Karena itu tadi kita katakan orang Jawa jarang, gitu ya. Jadi kalau di Jawa itu bapaknya Mbah sampean namanya siapa? Siapa ya? Saya juga kayak gitu. Saya itu bapaknya Mbah itu sudah gampangannya sudah nggak tahu gitu ya, nggak tahu, memang nggak jumpa ya, tapi maksudnya namanya, terus saudaranya Mbah itu, saudaranya bapaknya Mbah itu juga siapa itu sudah pernah dikasih tahu pun itu, pernah tanya sama orang tua sama itu sudah lupa lagi. Nah itu sehingga jadi bapak, kakek, bapaknya kakek. Nah, bapaknya kakek itu saudaranya siapa? Itu sudah, oh iya itu. Nah, jadi itu. Nah, habis itu terus bapaknya lagi. Juga yang ditanya nggak langsung tahu, tapi akhirnya dikasih tahu, tapi ya sudah tidak ingat juga. Gitu. Nah, tapi kalau orang Arab itu panjang biasanya. Kumpul keluarga besar gitu. Nah mungkin kalau di Jawa itu yang ada hubungan kekerabatan yang dulunya atau dikenal dengan darah biru atau apa itu mungkin masih banyak, tapi di dalam Islam hendaknya dikaitkan dengan agama, tidak semata-mata hubungan darah, tapi hubungan darah dan ada kaitannya dengan agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia harus menyambung kekerabatan. Dia harus menyambung kekerabatan. Apa maksudnya? Gitu. Ya kita paham bahwa itu hubungan kekerabatannya sangat kuat. Nah itu kita paham gitu. Hendaknya menyambung. Meskipun juga ada pelajaran dalam agama kerabat dekat dan kerabat jauh. Dan kerabat dekat itu semua yang mahram itu kerabat dekat. Nah, dan bukan mahram tapi masih ahli waris itu kerabat dekat. Jadi ahli waris lebih luas dibandingkan dengan mahram. Kenapa? Sepupu itu kalau dari jalur laki-laki itu ahli waris. Nah, tapi kalau lain jenis sudah bukan mahram. Sudah bukan mahram. Nah, jadi itu. Berikutnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, maka dia harus menyambung kekerabatan, menunjukkan bahwa ini tekanan yang sangat kuat bagi orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Kamu beriman kepada Allah dan semua nanti akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Nah, karena itu iman kepada Allah itu sangat banyak dikaitkan dengan hari akhir. Mana buktinya iman kepada Allah? Nah, buktinya iman kepada Allah itu adalah orang itu perhatian kepada perintah dan larangan. Kenapa? Semua nanti akan ada balasannya di hari akhir. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan, dan yang ditekankan di sini adalah silaturahim. Falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan al-kabair, kalau perintah itu sangat kuat, maka meninggalkannya itu dosanya sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa, sungguh Allah SWT menciptakan makhluknya.
hatta idza faragha minhum, sehingga tatkala telah selesai menciptakan makhluknya, qamatir rahim, berdirilah atau bangkitlah rahim. Faqalat, maka berkatalah ar-rahim, hadza maqamul a'id, hadza maqamul a'idhi bika minal qadi'ah. Ini adalah, maksudnya rahim ini adalah makom harus berlindung kepadamu dari retaknya atau dari rusaknya atau dari putusnya. Apa maksudnya? Harus betul-betul dijaga, tidak boleh dirusak atau diputus. Rahim itu hubungan rahim tadi itu ya. Nah, lalu rahim itu berdiri kepada Allah SWT gitu. Hadza maqamul a'idhi bika, ini adalah makom kedudukan. Makom kedudukan ini adalah, rahim adalah kedudukan yang harus dijaga, harus dilindungi dari yang memutus atau yang merusak. Gitu. Qala, Allah berfirman, na'am, iya, bahwa kamu wahai rahim adalah kedudukan yang harus terjaga, tidak boleh diputus, tidak boleh dirusak. Amma tardina an asila man wasolaka wa aqta'u man qata'aka. Apa kamu tidak ridho kalau aku, Allah SWT maksudnya, apa kamu wahai rahim tidak ridho kalau aku menyambung yang menyambungmu dan aku juga memutus yang memutusmu. Jadi ini gampangannya hadis qudsi yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa tatkala Allah telah menciptakan makhluknya, rahim itu berkata kepada Allah SWT bahwa rahim itu adalah makom yang harus betul-betul dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai putus gitu. Lalu Allah SWT kemudian berfirman, benar, dan wahai rahim, apa kamu tidak ridho kalau aku menyambung yang menyambungmu dan aku memutus yang memutusmu. Dan ini sungguh sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena makhluk yang Allah ciptakan berupa rahim ini, ya, berupa hubungan kekerabatan ini, akhirnya gitu betul-betul dikaitkan dengan Allah SWT. Siapa yang memutusnya maka diputus oleh Allah, siapa yang menyambungnya disambung oleh Allah. Dan apabila Allah SWT menyambung hambanya, itu artinya apapun yang baik itu akan diberikannya, yang tidak senang itu akan dihindarkannya. Dan Allah itu Maha Kuasa atas segalanya dan terwujud semua apa yang Allah kehendaki. Oh, dia gitu butuh kebaikan, diberikan kebaikan oleh Allah. Oh, dia butuh dihindarkan dari yang melelahkan atau yang menyakitkan, maka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna itu Allah menyambungnya dan Allah memutusnya. Nah, qalat, akhirnya rahim itu berkata kepada Allah, bala, iya ya Allah, kami atau saya ridho. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung kekerabatannya, menyambung silaturahimnya, gitu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maknanya dijelaskan oleh ulama bermacam-macam. Salah satu maknanya adalah siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Bagaimana dilapangkan rezekinya? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa rezekinya banyak, sehingga akhirnya banyak berbuat kebaikan.
Dan itu salah satu makna yang sangat tinggi dari penjelasan ulama. Yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah dijadikan oleh Allah jiwanya merasa rezekinya banyak, karena merasa rezeki dari Allah banyak, akhirnya banyak berbuat kebaikan dari rezekinya. Ada orang yang punya rumah satu tapi merasa tidak cukup, sehingga masih banting tulang kerja keras karena kepingin punya rumah yang kedua. Dan ada yang punya rumah satu dan Masya Allah bersyukurnya, bahkan seandainya rumahnya kayak rumah temannya yang lebih kecil pun gitu, kayaknya cukup, akhirnya merasa rumah satu yang punya nilai lebih itu sudah lebih. Ada yang punya saldo misalnya 50 juta, 100 juta, Masya Allah itu merasa punya banyak, sehingga bisa berbuat baik dari yang ia punya. Dan ada yang saldonya bisa 500 juta sampai 1 miliar tapi masih merasa kurang atau tidak merasa lebih. Nah, jadi itu, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dilapangkan karena itu Rasulullah SAW menyatakan yang punya lembah 2 penuh emas tapi terus bekerja, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang kekurangan. Ya, jadi dan itu sifat manusia. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Laukan ali bin Adam mawadiya min zahabin labagha thalithan." Kalau anak Adam itu sudah punya 2 lembah penuh emas, kalau yang diikuti itu adalah keinginannya, labagha thalithan, masih bekerja mencari supaya punya lembah emas yang ketiga. Wa matam lahu jaufa bani Adam, dan tidak bisa penuh keinginan Adam illa turab, kecuali apabila dia sudah masuk tanah. Kamu kepingin itu, sudah tidak kepingin dunia lagi, caranya satu, masuklah ke dalam tanah. Tapi masuk ke dalam tanah itu tidak bisa, orang lain yang memasukkan. Maksudnya masuk dalam tanah tadi itu adalah mati. Gitu. Keinginan manusia terhadap dunia itu nggak bisa hilang kecuali kalau mati. Tapi Allah menurunkan agama, menurunkan iman. Gitu. Nah, kemudian iman ini bisa mengendalikan di jalan yang benar. Nah, kita kembali kita. Man ahabba ayyusatalahu fi wa yunsha'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Makna yang salah satu makna yang paling tinggi yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya, yang dijelaskan oleh ulama, enggak 1-2 ulama, adalah bahwa umurnya itu berkah. Yang dimaksud dipanjangkan umurnya berkah. Makna yang dijelaskan oleh ulama banyak gitu. Tapi yang paling bagus, yang paling tinggi diantaranya adalah yang dimaksud dipanjangkan umurnya berkah. Apa yang dimaksud dengan umurnya berkah? Berkah tadi itu artinya adalah kebaikan, gitu. Kebaikan, berkah yang sempurna, kebaikan yang banyak tidak terputus. Itu barokah yang sempurna adalah kebaikan banyak tidak terputus. Nah, yang dimaksud dipanjangkan umurnya adalah umurnya berkah. Apa yang dimaksud dengan umurnya berkah? Yaitu umurnya senilai seangka itu, umurnya seangka itu, tapi kebaikan yang dia lakukan secara umum melebihi masa dari umur yang dia punya. Misalnya seperti apa? Yang dicontohkan ulama. Misal Imam Nawawi meninggal umur 45, tapi karyanya itu lebih dari umumnya orang yang bukan setingkat ulama, setingkat mereka ini, umurnya melebihi orang yang usianya 100 tahun. Oh, itu juga
gampangnya pinter dan banyak menulis dan banyak berdakwah, tapi hasil karyanya tidak sebanyak pengaruhnya atau murid-muridnya atau tidak sebanyak Imam Nawawi. Nah, jadi itu adalah umur yang berkah. Nah, contoh yang gampang, seandainya di dalam masalah dunia, hanya saja berkah dalam agama itu bukan urusan, bukan dunia, ya, tapi sekedar pendekatan makna. Masya Allah, baru 1 tahun kerja, tapi bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli apa kerjanya, wira swasta, terus usaha kayak gini baru 1 tahun. Nah, itu sudah 10 tahun kalah sama dia. Nah, 1 tahun tapi bisa berkarya melebihi umumnya orang yang kerja 10 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya. Tapi di dalam agama dipanjangkan umurnya selalu dikaitkan dengan agama, dan agama itu dunia ini adalah jembatan, yang hakiki itu nanti di akhirat. Nah, siapa yang ingin merasa rezekinya banyak sehingga tidak kurang, sehingga banyak berbuat baik dengan rezekinya? Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, umurnya bisa berkarya dunia akhirat banyak, gitu, seperti umurnya panjang, gitu. Nah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Gitu. Adapun makna dilapangkan rezekinya, oh dulu catatan rezekinya segini, terus akhirnya karena ada hadis rezekinya telah dicatat, karena dia banyak silaturahim akhirnya catatannya dirubah, ditambah rezekinya. Umurnya asalnya misal catatannya 50 meninggal karena banyak silaturahim, ditambah lalu jadi 60. Itu makna, termasuk makna yang paling lemah memaknai hadis ini seperti itu. Nah, jadi itu, supaya itu rezekimu ditambah oleh Allah dari ketentuan yang ada, silaturahimlah. Supaya kalau seandainya umurmu nanti 70 itu sudah ajal tiba, supaya ditambah banyaklah silaturahim. Ada yang memaknai gitu, tapi itu termasuk makna yang paling lemah. Gitu. Kenapa? Karena tidak cocok dengan dalil-dalil yang lain. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu digantung di arsh. Arsh itu makhluk yang paling tinggi. Arsh itu makhluk yang paling tinggi. Di atas arsh tidak ada makhluk. Di atas ars tidak ada makhluk. Jadi kalau orang itu faham yang paling tinggi berarti sudah tidak ada di atasnya. Kenapa? Karena kalau masih ada di atasnya berarti dia bukan yang paling tinggi. Nah, kalau orang itu menerima hadis bahwa makhluk yang paling tinggi adalah ars, berarti di atas ars tidak ada makhluk. Nah, kalau Allah di atas arus berarti butuh tempat apa enggak? Mereka katakan arah itu makhluk, gitu ya? Arah itu makhluk, tempat itu makhluk, arah itu makhluk. Nah, dunia ini bertempat atau bumi ini bertempat, dan tempat itu makhluk. Ini pembahasan mereka gitu ya. Nah, terus kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Dan tempat itu makhluk berarti Allah butuh makhluk. Nah, sebelum Allah menciptakan makhluk, terus Allah di mana? Nah, itu filsafat yang lemah, filsafat rendahan gitu bagi orang yang beriman. Kenapa? Kamu beriman apa enggak bahwa ars itu makhluk yang paling tinggi? Ya, kalau kamu beriman, lah kamu dengan ini aja tidak beriman kok. Lalu apa yang diharapkan yang lebih sulit, yang lebih berat, yang lebih tinggi daripada itu? Nah, kamu beriman apa enggak bahwa ars itu makhluk?
Nah, jadi itu ya. Nah, kalau kamu beriman apa enggak bahwa arsy itu makhluk yang paling tinggi. Kalau kamu beriman bahwa arsy itu makhluk yang paling tinggi, berarti di atas arsy sudah tidak ada makhluk. Dan Allah memberitahukan Allah di atas arsy. Bagaimana butuh makhluk? Wong di atas arsy tidak ada makhluk, kok butuh makhluk? Nah, itu. Nah, jadi itu. Nah, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu digantung di atas ars. Takulu, dan rahim itu berkata, man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Gitu. Arti dari hadis ini sejalan dengan yang di atas tadi. Setelah Allah menciptakan makhluk, lalu rahim itu bangkit dan berkata, ini adalah makom, ini adalah kedudukan. Maksudnya rahim itu merupakan kedudukan yang harus dijaga, harus dilindungi dari putus atau dari kerusakan. Gitu. Lalu Allah berfirman, ya, apa kamu dari ridho apabila aku menyambung siapa yang menyambungmu dan aku memutus siapa yang memutusmu? Lalu rahim itu berkata, ya Allah. Nah, sekarang rahim itu digantung di atas arsy, dan rahim itu berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusku, Allah akan memutusnya. Gitu. Wa fi lafdin yaqulullah, dan di dalam riwayat yang lain Allah yang berfirman, man wasalaha wasaltuhu, yang menyambungnya aku akan menyambung. Yang menyambungnya maksudnya menyambung rahim, aku akan menyambungnya. Yang memutus rahim, aku akan memutusnya. Bedanya dengan yang di atasnya, yang paling bawah, yang hadis yang paling bawah adalah Allah yang berfirman. Kalau hadis yang di atasnya gitu, rahimnya yang berkata, gitu. Dan hadisnya beda, itu bukan yang benar yang mana, dua-duanya hadisnya itu hadisnya berbeda. Ini Allah berfirman, ini harus berkata, gitu. Jadi sendiri-sendiri. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, dan orang-orang yang memudarkan gitu, yang menyelisihi janji Allah setelah ia mengikat janji dengan Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, memutus apa yang Allah perintahkan, ayyusolah, untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul lahnatu, mereka itulah orang yang akan dilaknat. Walahum su'uddar, dan mereka itulah orang yang mendapatkan tempat kembali yang jelek. Orang-orang yang menyelisihi janji setelah mengikat janji dengan Allah dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung maksudnya memutus silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Wa yusiduna fil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi, tidak mau aturan Allah. Aturan Allah adalah agama Allah. Nah, aturan Allah adalah agama Allah. Ada dasarnya, ada pokok-pokoknya, dan ada penyempurnanya. Ya, agama ini dasarnya adalah iman, jadi orang yang beragama Islam. Yang pokok-pokok adalah kewajiban besar dan menjauh dari al-kabair, dan penyempurna adalah itu al-mustahabbat dan menjauhi makruhat. Nah, wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul laknah, mereka itulah orang yang akan mendapatkan laknah. Walahum su'uddar, dan mereka itulah orang yang mendapatkan tempat kembali yang jelek, yaitu neraka. Laknat dijauhkan dari rahmat Allah.
Jadi makna laknat di dalam Al-Quran adalah dijauhkan dari rahmah. Rahmah kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Dijauhkan dari kebaikan dan tidak sekedar jauh dari kebaikan tidak mendapat kebaikan, tapi juga mendapatkan azab, yaitu neraka. Tidak dapat kebaikan, dapatnya adalah neraka. Gitu. Dan waqala Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana ar-rahmanu wa hiya ar-rahim. Saya adalah zat yang maha rahman, maha pengasih penyayang, wa hiya ar-rahim, dan dia adalah rahim. Satu kata dasar dia, dan dia adalah rahim. Man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Yang menyambungnya aku akan menyambungnya, yang memutus rahim aku akan memutusnya. Dan yang terakhir Nabi SAW bersabda, silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah kekerabatan kalian meskipun hanya mengucapkan salam. Nggak bisa lebih daripada itu, minimal mengucapkan salam. Assalamualaikum, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu. Nah, silu arhamakum walau bisalam, ini yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, dan barangkali ada yang ditanyakan dulu sedikit. Mengenai silaturahmi, kalau keluarga dari bapak itu maksudnya gimana? Kalau keluarga itu beda agama atau kafir, bagaimana? Gitu. Nah, maka berusaha menampakkan Islam kepadanya dan berusaha bagaimana itu bisa mempengaruhi atau menunjukkan kebenaran Islam dan mengajak supaya masuk Islam. Nah, dan cara itu bisa sesuai dengan yang difahami membawa kemaslahatan. Salah satu yang pernah saya dengar, ya, bahwa mertuanya itu tidak Islam, lalu anaknya dan menantunya kemudian duduk ketika bapaknya itu sakit, ketika mertuanya sakit gitu. Nah, kemudian ngomong, Pak, kalau semua orang pasti pada waktunya akan meninggal. Kalau bapak meninggal masih belum masuk Islam, saya sebagai anak sudah tidak bisa mendoakan. Tidak bisa mendoakan, tidak bisa memohonkan ampun kekurangan dan kesalahan. Kenapa? Karena dalam agama tidak boleh. Gampangannya itu Tuhannya bukan Allah, tidak menyembah Allah. Kamu tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah. Di dunia pun doa itu hanya mohon kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk supaya dia masuk Islam. Kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa diharap untuk masuk Islam dan tidak bisa lagi mendoakan apapun, tidak bisa memohonkan ampun. Nah, jadi itu sekedar salah satu keadaan yang momen atau situasi dan kondisinya pas untuk ini. Nah, adapun ungkapan kepada kerabat yang non muslim bisa jadi keadaannya lain, maka kalimat yang diungkapkan juga lain. Apa yang paling pas itu yang hendaknya diucapkan. Wallahu a'lam. Iya. Tadi menyampaikan bahwa silaturahim kan sama. Tapi di bahasa Indonesia silaturahim itu kerabat, silaturahmi itu itu bukan. Nah, itu ungkapan kita gimana kalau kita mau silaturahmi kepada kita apa begitu? Itu mau kunjung ke teman atau ke saudara. Nah, saudara sesama muslim itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi tidak salah. Jadi itu bukan kerabat, tapi kita sebut saudara seagama.
saudara seagama. Itu benar. Bahkan Ibrahim alaihissalatu wassalam karena keadaan sempat mengatakan istrinya itu adalah saudara, maksudnya saudara sesama muslim. Nah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Gitu. Nah, karena itu ketika kita ke teman mau kemana? Mau kunjung ke saudara. Nah, itu di dalam kaitannya dengan pelajaran agama lebih benar dibandingkan dengan mau silaturahim ke saudara atau mau silaturahim ke teman. Mau silaturahim ke teman. Nah itu, loh, silaturahim kok ke teman. Jadi itu. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia sudah biasa ya nggak apa-apa. Maksudnya yang ungkapan yang kayak gitu itu tidak disalahkan di dalam agama, tapi itu makna aslinya seperti ini. Gitu. Nah, ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Karena saya Jawa itu saya baca tidak berputus apa tidak karena antara yang ini ada yang satu mau menyapa sama yang sama-sama menanggung dosanya. Jadi yang dimaksud di hadis itu, adalah orang yang bertengkar. La yajuru al muslimu akhahu fawqa thalathin. Gitu. Tidak boleh orang Islam itu bahasa Jawanya itu gak wawu gitu ya. Nah, bahasa Indonesianya apa? Apa? Berseteru. Nah, jadi ya intinya di sini bahasa Jawa itu yang lebih merasuk gitu ya, lebih pas ya, kak wawo gitu ya. Nah, ketika tengkar akhirnya nggak mau tegur sapa kayak begitu, nggak mau memutus hubungan kedekatan, nah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau ada urusan tengkarnya bisa jadi masing-masing merasa benar. Masing-masing merasa benar, akhirnya selisih. Karena itu kalau cara penyelesaiannya di dalam Islam diperintah damai. Gitu ya. Nah, damai apabila yang dipermasalahkan itu kebendaan, harta. Yang dimaksud damai itu adalah merelakan sebagian haknya. Jadi yang dimaksud damai apabila pertengkaran itu di dalam masalah hak harta, maksud damai itu adalah masing-masing merelakan sebagian haknya. Ya. Nggak apa-apa saya contohkan. Misal ada persengketaan tanah. Ini tanah saya, kata dia, enggak ini tanah saya. Misalnya gitu ya. Masing-masing merasa memiliki, bisa jadi dua-duanya punya keyakinan benar, masing-masing membela haknya. Kok begitu bagaimana? Ini, misal bahwa bapaknya dulu punya hutang sama tetangga, habis itu wis tak sahuri tanah ini aja karena nggak bisa nyambung. Nah itu ya. Nah anaknya tak tahu, bapaknya meninggal, ada surat sertifikat atas nama bapaknya, akhirnya diperselisihkan. Nah itu, kalau di dalam agama itu merasa miliknya secara sempurna itu damai. Apa yang dimaksud dengan damai? Damai itu masing-masing merelakan sebagian haknya. Kalau itu tidak selesai, yang ini merasa miliknya, yang ini merasa milik dia, ya kalau gitu relakan separuh supaya yang separuh bisa kamu dapatkan, dan kamu juga kayak gitu. Kamu merasa milikmu 100%, relakan separuh, kamu akan dapat separuh. Nah, seandainya enggak, milik dia hanya 25, saya memiliki 75. Tapi kata dia, enggak, milik saya 50, milik dia hanya 50%. Berarti yang diperselisihkan hanya 25. Ya. Milikmu kamu ngaku 75%, yang 50 itu diakui sama musuh. Ya.
Dan dia ngaku 50, tapi yang kamu akui di situ hanya 25. Berarti yang 50 kalau kamu ambil dia rela. Ya. Dan kalau dia ngambil 25, kamu juga rela. Kan gitu toh. Berarti yang diperselisihkan kan 25. Nah, yang 25 ini diperselisihkan, relakan sebagian, kamu juga relakan sebagian supaya selesai. Yang dimaksud dengan damai di dalam perselisihan harta itu adalah dorongan masing-masing hendaknya merelakan sebagian harta. Kembali, nggak wawo tadi itu di dalam Islam itu nggak dosa kalau nggak sampai 3 hari. Nggak mau aku ketemu dia kelihatan di situ berpaling, gitu. Lewat nggak mau salam. Ya, dengan sengaja, bukan sekedar nggak salam tapi nggak mau salam. Buat apa salam sama dia? Masih sakit hati karena saya. Nah itu ya. Nah, gak wawuhnya tadi itu sampai 3 hari itu tidak dosa di dalam Islam. Nah itu, karena itu yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, nanti setelah 3 hari maka hati itu harus damai. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Siapa yang lebih baik dari keduanya? Yang lebih baik adalah yang memulai salam, yang memulai nyambung, yang memulai baik. Nah itu hadis itu ya. Nah itu bukan berkaitan dengan memutus, tapi ada masalah. Jangan sampai akhirnya putus. Ketika seperti putus 3 hari itu karena pengaruh masalah tadi itu masih belum dosa. Selebih dari 3 hari maka itu sudah dosa. Nah mungkin cukup Pak ya. Ya kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.